Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an merupakan murid dari Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup beliau bercerita, suatu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Menurut manaqib Imam Ahmad, beliau menuju kota Basyrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an berangkat sendiri menuju ke kota Basyrah. Beliau meriwayatkan, saat tiba di sana waktu Isya, saya ikut salat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian tiba-tiba saya ingin beristirahat. Begitu selesai salat dan jamaah pun bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Marbot tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Ahmad dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Beliau hafal sejuta hadis, sangat saleh dan zuhud. Ketika itu belum ada teknologi kamera dan media sosial seperti sekarang, sehingga orang tidak tahu wajah beliau, hanya saja namanya yang sudah terkenal. Ahmad bin Hambal radhiyallahu an berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata marbot, tidak boleh ditidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" tanya marbot. "Mau tidur, saya musafir," jawab Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai ke jalan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat adonan roti. Penjual roti ini sedang mengolah adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Sang Imam Ahmad sampai di jalanan. Penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat kecil, meskipun kecil.' 'Baik,' kata Imam Ahmad. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku yang bisa dibilang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, maka ia jawab. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam, mengucap istighfar, memecahkan telur dengan istighfar, mencampur gandum, mengucap lagi istighfar, selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus, lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan hal ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Berkah wasilah istighfar, tiada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta Allah langsung kabulkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka." Lalu orang itu melanjutkan,
Semua dikabulkan Allah, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, apa itu? Penjual roti menjawab, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sejurus kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, Allahu Akbar, Allah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke negeri Bashrah. Dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti terperanjat, memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Saudaraku semua, dari kisah tukang roti ini yang selalu beristighfar, kita dapat memetik hikmah. Kalau kita mendapatkan ampunan Allah, segala urusan, segala hajat dikabulkan oleh Allah.